Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke part kedua ya tentang termodinamika. Ada mesin Carnot, mesin pendingin, dan adiabatik. Ini belum Ibu jelaskan ya di kelas manapun. Jadi tolong kalian pelajari, kalian simak baik-baik tentang adiabatik, mesin Carnot, dan mesin pendingin. Ini masuk ke PTS. Jadi disimaklah baik-baik. Di akhir video itu ada latihan, tolong dikerjakan latihannya. Kalau belum tahu tentang isobarik, isokorik, dan isotermal, jadi kalian simaklah video Ibu yang pertama, karena Ibu bikin termodinamika ini jadi 2 video. Paham ya? Tolong dikerjakan, nanti kalian kumpulkan lewat GCR untuk penambahan nilai PTS kalian. Terima kasih semuanya. Kita masuk ke pokok pembahasannya ya. Oke, kita masuk ke adiabatik. Adiabatik belum Ibu jelaskan kan? Kita masuk ke adiabatik. Adiabatik artinya tidak ada yang namanya pertukaran kalor, berarti Q-nya sama dengan 0. Oke. Kita masuk ke rumusnya, Q sama dengan delta U plus W. Oke, maka Q-nya 0 sama dengan delta U plus W, di mana delta U sama dengan min W. Inilah rumus untuk adiabatik. Adiabatik tidak ada yang namanya pertukaran kalor. Contoh, misal ada apabila nih ada es dan ada air panas. Es sama air panas kalian masukkan itu tidak akan mungkin langsung kecampur. Itulah namanya proses adiabatik. Tapi pada saat mereka langsung tercampur sudah menjadi dingin atau esnya sudah mencair, itu baru dikatakan bukan lagi proses adiabatik. Jadi adiabatik itu es yang masih beku, kita kasih air panas, itu kan ada perbedaan suhu. Nah, itulah yang dinamakan adiabatik. Tapi, kalau esnya udah mencair, udah larut sama air panas, itu bukan dinamakan adiabatik lagi. Paham ya? Oke, untuk grafiknya, adiabatik ini pastinya berhubungan dengan isotermal. Oke, kalau misalkan isotermal tadi Ibu bilang grafiknya seperti ini, maka adiabatik ada di bawahnya. Itulah yang dinamakan adiabatik. Kalornya itu sama dengan 0. Paham ya sampai di sini? Kita masuk ke rumus adiabatik. Oke, rumus adiabatik itu PV pangkat gamma sama dengan konstan. Ini rumus untuk adiabatik. Oke, kalau misalkan konstan berarti ada P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma, ya kan? Oke, nilai gamma itu sama dengan CP per CV. Oke, rumus gamma itu CP sama per CV. Oke. Di mana P1 ini tekanan awal, V1 itu volume awal, P2 itu tekanan akhir, V2 itu volume akhir. Oke. Untuk gamma sama dengan tetapan Laplace. Oke, ini tetapan Laplace. Oke. Untuk gas monoatomik, untuk gas mono, itu tetapan Laplace-nya 1,67 atau 5/3. Untuk gas diatomik itu 1,40 atau 7/5. Untuk gas trimonoatomik itu 1,33 atau 4/3. Paham ya? Oke, di proses adiabatik, tadi kan kita dapat rumus P1, V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Oke, bagaimana kalau misalkan ada rumus T1, V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2, V2 pangkat gamma min 1. Oke, ini, rumus ini, kalian substitusikan, masukkan ke rumus ini. Oke, dia teori kinetik gas dapat rumusnya apa? P sama dengan nRT per V. Iya kan? Ada rumus ini kan? Maka masukkanlah ke rumus ini. Berarti
kan rumusnya gini, P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Iya kan? P-nya masukkan ke rumus yang ini. Berarti nRT1 per V1. Tutup kurung kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Bukan V2 ya. Tapi itu nRT. Ibu hapus dulu. Ininya Ibu hapus dulu. Oke. Itunya nRT2 per V2. Berarti sini nRT2 per V2 dikali V2 pangkat gamma. Oke, berarti ini NR-nya hapus, berarti tinggal T1 per V1, V1 pangkat gamma sama dengan T. Ibu hapus dulu ini, salah Ibu. Berarti ini T2 per V2, V2 pangkat gamma. Ya kan? Seperti ini. Ibu naik ke atas ya, karena ini nggak muat, Ibu naik ke sini. Oke, kita lanjut. Kan tadi dapatnya T1 per V1 kali V1 pangkat gamma sama dengan T2 per V2 pangkat gamma. Ya kan? Dapatnya seperti ini. Oke, sekarang T1 kali V1 pangkat gamma, yang ini V1 yang di bawah naik ke atas. Berarti ini kan per ya. Kalau per naik ke atas jadi V1 min 1. Benar gini sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma, V2 naik ke atas jadi min 1. T1, V1 sama V1 kan sama. Berarti tulis aja 1. V1 pangkatnya beda kan? Gamma dikurang 1 sama dengan T2 kali V2, sama kan? V2 sama V2 berarti gamma dikurang 1. Dapatlah T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 gamma min 1. Dapatkan rumusnya dari teori kinetik gas yang tadi dan disubstitusikan dengan rumus adiabati. Jadi dapatlah rumusnya T1 V1 gamma min 1 sama dengan T2 gamma min 1. Paham nggak sampai di sini turunan rumusnya? Jadi rumusnya yang kita gunakan rumus yang ini sama P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Kedua rumus inilah yang di adiabatik yang kita gunakan. Paham ya? Masuk ke mesin Carnot. Oke, mesin Carnot. Mesin Carnot itu ialah mesin yang menghasilkan usaha. Oke, mesin Carnot adalah mesin yang menghasilkan usaha. Efisiensi mesin Carnot itu lebih dari 56%. Katanya efisiensi mesin Carnot itu lebih dari 56%. Contohnya apa? Misal, mesin uap itu adalah mesin Carnot, terus mesin diesel itu contoh dari mesin Carnot, mesin bensin itu contoh dari mesin Carnot. Oke, misal nih ada Q1, ada T1. Seperti ini. Oke. Ini ada usahanya, W. Lalu ini Q2, ada T2. Oke. Ini ke bawah. Ini pun ke bawah. Oke. Pada saat ke bawah ini yang ke bawah ini namanya dibuang. Ini namanya dibuang. Oke. Berarti rumusnya W sama dengan Q1 dikurang Q2. Oke. Lalu usaha itu ada hubungannya dengan daya. Rumus daya apa? P sama dengan W per T. Ya kan? Usaha per waktu sama dengan daya. Oke, rumus efisiensi itu apa? Rumus efisiensi N sama dengan, atau ini bukan N ya, tapi efisiensi sama dengan W per Q. Efisiensi sama dengan W itu masukin rumusnya. Q1 per dikurang Q2 per Q. Oke, maka efisiensi sama dengan Q
Q sama Q itu 1. Q dibagi Q itu 1. Berarti 1 per. Q2 bagi Q1 tetap Q2 per Q1. Berarti Q2 per Q1. Ini rumus efisiensi. Oke. Ini rumus efisiensi kalor. Oke, dilihat tadi di grafik. Di grafik itu Q, ada T, ada W, ada Q2, ada T2 ya. Oke, di grafik itu berarti bukan hanya ada kalor, ternyata ada suhu juga. Bagaimana suhunya? Berarti efisiensi sama dengan W per T. Jika dia ada suhunya, bukan kalor, berarti efisiensi sama dengan T1 dikurang T2 per T1. Oke, ini rumusnya. Oke, jadi kalau kita sederhanakan lagi, efisiensi sama dengan T1 dibagi T1, 1 dikurang T2 per T1. Kalau nanya satunya dari mana, T1 dibagi T1 sama dengan 1. Oke, T1 itu suhu tinggi, suhu yang tinggi. T2 itu suhu yang rendah. Oke, ingat ya, kalau T1 suhu tinggi, kalau T2 suhu yang rendah. Di mana efisiensi, ini efisiensi itu persen, jadi di akhir ini nanti jadikan persen. Oke, lalu W itu usaha, Q1 itu kalor yang diserap, Q2 itu kalor yang dibuang. Paham ya? Jadi efisiensi itu ada dua rumusnya. Ada efisiensi Q1 dikurang Q2 per Q1. Ada efisiensi T1 dikurang T2 per T1. Ini dua rumusnya untuk efisiensi. Kalau ditanyanya kalor atau yang ditanyanya suhu. Jadi pakai rumus ini dua. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soal. Suatu mesin mempunyai suhu tinggi 1500 dan suhu terendahnya 500. Yang ditanya mesin, efisiensi mesin Carnot. Berarti T1 sama dengan 1500 Joule, T2-nya 500 Joule. Yang ditanya efisiensinya berapa? Oke, masuk efisiensi sama dengan T1 dikurang T2 per T1. Maka efisiensi sama dengan 1500 dikurang 500 per 1500. Oke, dicoret 500-nya berarti tinggal 1000 per 1500. 1000 dibagi 1500 ini 0,66. 0,66 efisiensi sama dengan 0,66 dikali dengan 100%. Iya kan? Karena efisiensi ini akhirnya itu jadinya persen. Efisiensi sama dengan 66%. Inilah hasilnya. Mudah bukan? Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini mesin Carnot mempunyai reservoir suhu tinggi, berarti ini T1-nya 227 derajat Celcius. Catat ini dia mengatakan Celcius yang menghasilkan efisiensi 40%. Tentukan reservoir tingginya agar efisiensi menjadi 50%. Oke, dilihat lagi ya. Berarti ini T1 sama dengan 227 plus 273. Kita ubah dulu menjadi Kelvin karena satuan T1 itu Kelvin sama dengan 500 Kelvin. Efisiensi 1 40%, efisiensi 2 itu 50%. Oke, yang ditanya T1 jika efisiensinya N1-nya itu menjadi 50%. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di pembahasannya, itu tadi kan sudah didapat T1-nya 227 derajat ya. Berarti T1-nya tadi sudah ditambah dapatnya 500 Kelvin, ya kan? N1-nya sudah diketahui 40%, N2-nya 50%. Oke, yang kita cari T1-nya jika efisiensinya 50%, ya. Berarti kita harus mencari T2-nya dulu di suhu terendah yang efisiensinya 40%. Maka efisiensi 1 sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%.
ya kan? Berarti efisiensi 1 tadi berapa dapatnya? 40% sama dengan 1 dikurang T2-nya tetap ya, karena kita mau mencari T2, T1-nya itu 500 dikali 100%. Oke, paham ya? Oke, sekarang 40% ini kalian kalikan dulu dengan 100. Berarti dapatlah 0,4. Oke, didapatlah 0,4. Bentar, Ibu hapus dulu yang ini. Bentar ya. Oke, didapatlah ini 0,4 sama dengan 1 dikurang T2 per 500. Oke, yang 100% ini udah habis karena kita kalikan dengan 40%. Nah, sekarang 1 yang ini kita keluarkan, maka 1 dikurang 0,4 sama dengan T2 per 500. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, sekarang Ibu masuk ke sini ya. Sekarang 1 dikurang 0,4 berapa? Berarti 0,6 sama dengan T2 per 500. Ya kan? Sekarang T2-nya kita keluarkan, kita taruh di depan, maka T2 sama dengan 500, oke, dikali dengan 0,6. Didapatnya berapa? Berarti 500 dikali 0,6 didapatlah 300 Kelvin. Sekarang kita mencari T1-nya. Kita mencari T1-nya jika efisiensinya sebesar 50%. Tadi sudah ditemu ya, udah kita cari, udah ketemu T2-nya itu 300 kan, nanti dimasukkan di suhu yang ini, efisiensinya 50%. Oke, masuk ke efisiensi 2 sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Oke, berarti N2-nya tadi berapa? 50% sama dengan 1 dikurang T2-nya. Lihat, T2-nya sudah didapatkan ini, berarti masukin 300 per T1 dikali 100%. Oke. Oke, sekarang ini sama dengan yang tadi dikalikan. Oke, 50% dikalikan 100%. Oke, didapatlah 0,5. Oke, dapat 0,5 sama dengan 1 dikurang 300 per T1. Karena ini udah habis ya. Ini juga udah habis. Jadi, sama kayak tadi, 1 dikeluarkan dikurang 0,5 sama dengan 300 per T1. Oke, berlanjut ke sini. 1 dikurang 0,5 berarti 0,5. Iya kan? Sama dengan 300 per T1. Oke, berarti T1 sama dengan 300 per 0,5. Ini kalau T1-nya balik ke sini, berarti nggak dibagi ya, nak. Bukan dikali ya, tapi dibagi. T1 sama dengan 300 per 0,5. Didapatnya berapa? 600 Kelvin. Jadi, T1 di suhu atau di efisiensi 50%, oke, 50% didapatlah 600 Kelvin. Oke, paham ya sampai sini? Kalau kalian kurang paham, ya kalian komenlah di bawah atau kalian tanyalah sama Ibu.